Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Raso Napoleon berbagi cerita. Alhamdulillah kita menjelang tengah malam masuki tanggal 3 Maret Ahad. Seminggu lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Kita akan minta petunjuk. Saya akan bacakan artinya. Kitab Juz 10 At-Taubah surat 9 ayat 50 sampai 60. Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, sungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab dari siksanya atau dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Fasik ini senang berbuat dosa. Jadi kalau orang senang berbuat dosa itu sebetulnya adalah orang yang tidak diterima dia bersedekah. Kan banyak orang sering buat dosa, korupsi segala, beramal seperti dermawan gitu. Itu tidak diterima karena ya mungkin munafik kategorinya. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkahnya, melainkan karena mereka kafir. Kafir ini tidak beriman kepada kitab ini, ayat-ayat yang ada di kitab ini. Jadi mereka kafir kepada ayat. Nah, ayat ini ya dari pencipta langit dan bumi, Rabbil Alamin, dan utusannya yang menyampaikan. Ya seperti kita, apabila kita sampaikan ayat ini ya itu kita utusan, dan mereka tidak mengerjakan. Nah, ini mengerjakan di sini nggak cocok, ini mendirikan sholat ini harusnya. Ya tunal sholata illa wa hukuma. Jadi ya, perintah sholat itu mendirikan, artinya dalam perilaku. Jadi kitab ini kita baca untuk kita jalani gitu loh, bukan sekedar jadi bacaan, dihitung pahalanya per huruf, bukan. Tapi apa yang diperintahkannya lah. Nah, kalau kita perintahnya tidak kita kerjakan, sering maksiat, ya itu jadi fasik, tertolak, jadi kafir. Melainkan dengan malas dan tidak menafkahkan mereka, melainkan dengan rasa enggan. Jadi ya mereka tuh enggan menjalankan, menegakkannya. Kalau sholatnya mah rajin, tapi menjalankan perintahnya, misalnya sedekah, berbagi, peduli sesama, itu tidak dikerjakan. Kalau sholatnya rajin, sekarang banyak orang rajin sholat tapi nggak peduli dengan lingkungannya, nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi terakhir Muhammad SAW.
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sungguhnya dia mengendaki dengan harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan tidak percaya kepada Rabbil Alamin. Jadi kafir di sini adalah tidak beriman kepada pemilik alam semesta yang menurunkan petunjuk ini gitu. Dan mereka bersumpah dengan dia bahwa sungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, kan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut. Jadi ada orang beriman tapi bukan beriman kepada pencipta langit dan bumi, Rabbil Alamin, tapi takut kepada makhluk gitu. Misalnya takut sama pejabat, takut sama Nabi waktu itu sebagai jenderal lah, kepala negara. Nah, orang bukan takut kepada pencipta langit dan bumi, Rabbil Alamin, tapi takut kepada sosok kekuasaan yang dipegang oleh manusia. Jikalau mereka meroleh tempat perlindungan atau gua-gua lubang-lubang, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang zakat. Zakat ini mengeluarkan harta. Jadi harta kita itu ya harus dibagi, dihabiskan sebetulnya. Kalau yang mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, harta itu dihabiskan untuk ya agar kita bisa menjadi cahaya gitu. Kalau kita masih tergantung harta kita akan menjaga harta terus, nggak menghadap pencipta langit dan bumi ujungnya. Karena sifat harta itu dijaga gitu. Nah, biarin kita nggak jadi budak harta, ya kita bagikan. Kalau kita yakin akan menghadap pencipta langit dan bumi. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Nah, jadi ada orang yang ikut Nabi ini karena dapat pembagian terus, mengharap bagian terus, bukan memberi. Banyak orang sekarang mengharap selalu diberi, bukannya memberi. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho, walau annahum radu, dengan apa yang diberikan dia dan utusan pada mereka, dan berkata, cukuplah dia bagi kami, dia akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula utusannya. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada dia. Sungguhnya pembagian harta itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus. Nah, ini pengurus-pengurus zakat ini, para pembaginya, ya mungkin orang-orang yang mengelola, para mualaf ini orang yang dilembutkan hatinya, ya, makanya di sini dibujuk hati. Untuk budak ini orang yang tidak merdeka, artinya orang yang sekarang ini banyak orang yang jadi